Bapa Sorga, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu sebelum kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, tidak ada satu hamba Tuhan yang bisa menerangkan firman-Mu dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau mau ambil alih pimpinan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena jikalau Engkau tidak hadir, maka sia-sialah kami berkumpul bersama-sama malam ini. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, dan pecah-pecahkanlah roti hidup itu bagi kami, sehingga kami boleh dikenyangkan, dipuaskan. Tuhan, jangan sampai kami memandang kepada materialisme, tetapi biarlah kami memandang kepada Engkau. Tuhan, jangan sampai kami berharap kepada hal-hal kebendaan, tetapi biarlah harapan kami Tuhan adalah kepada Engkau sendiri. Tuhan, tolong supaya kami sanggup berbuat hal ini, dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami mendengar juga adanya. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya ingin teruskan sambung dari hal penghalang berkat, yaitu dengan judul kejujuran. Banyak orang Kristen, hamba Tuhan yang tidak jujur, sehingga berkat dari Tuhan mereka tidak alami. Kejujuran ini penting sekali dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudaraku, itu sebabnya pada malam hari ini kita akan lihat betapa untungnya kalau kita jujur. Lukas pasal 8, kita akan membaca ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Harus diakui bahwa beberapa waktu yang lalu saya mencari kata jujur dalam Alkitab Perjanjian Baru, tidak ketemu saudara-saudara. Lalu saya cari dalam Alkitab bahasa Inggris, baru saya ketemu kata honest atau jujur itu. Ternyata kata jujur itu disalinnya dalam bahasa Indonesia dengan kata baik. Dan kata baik dalam Injil Lukas 8 ayat 15 itu adalah kata jujur dalam Alkitab bahasa Inggris. Jujur dalam Alkitab bahasa Tionghoa. Jadi kurang lebih penyalin bahasa Indonesia ini kurang jujur. Kata jujur itu harusnya ditulis jujur, dia tulis baik. Padahal arti sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah honest, jujur. Dan ini datang dari bahasa Gerika yang dipakai kata kalos. K-A-L-O-S, kalos. Arti dari kalos ini cantik. Arti daripada kalos ini pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah. Jadi kejujuran di hadapan Allah ada satu hal yang cantik. Satu hal yang indah dipandang. Kejujuran, kalau Allah Tuhan melihat orang yang jujur, anak Tuhan yang jujur, hamba Tuhan yang jujur, suami yang jujur dan istri yang jujur, orang tua yang jujur dan anak yang jujur, itu kejujuran di pemandangan Tuhan satu hal yang cantik, satu hal yang indah untuk dipandang. Betapa sukarnya kita mencari kejujuran di tengah-tengah bisnis yang seperti sekarang. Banyak yang tidak jujur. Tapi saya mau katakan saudaraku, lebih baik engkau punya keuntungan sedikit tetapi dengan jujur, daripada engkau memiliki keuntungan yang banyak tetapi tidak jujur. Sebab dengan kejujuran kita memperlihatkan satu pemandangan yang indah, memperlihatkan satu hal peri yang cantik di hadapan Tuhan. Kejujuran itu saudara-saudaraku kalos. Dan itu sebabnya benih firman Allah katanya, yang baik itu jatuhnya kepada hati yang jujur. Dan dari hati yang jujur itu mengeluarkan buah. Dan tidak heran ada orang Kristen yang diberkati dengan limpah oleh karena dia jujur. Dan tidak heran ada orang Kristen yang merayap tidak dapat berkat, sukar dapat berkat, sebab tidak jujur sih hidupnya. Ya. Ada yang kasar, main copet, garong. Itu kasar. Tapi ada yang lemes.
Main cek kosong, nipuin orang, janji palsu, nggak jujur. Dan maaf, saudara punya dompet bantuan logistik 85 untuk hamba-hamba Tuhan. Saya sudah ketat, saudara-saudaraku, jaga supaya hamba Tuhan yang dibantu itu hamba Tuhan yang betul-betul memerlukan bantuan. Kebobolan juga. Nah, Bro Aunda tuh kemarin ada pendeta. Bro Aunda tuh katanya membantu pendeta ini ya di daerah ini. Itu daerah pakai desa. Ya, saya bantu sebab dia lagi mau bangun gereja. Ada tanda tangan dari majelis daerah sebagainya, saya bantu dia. Bohong tuh, Pak. Bohong. Nah, kenapa bohong? Untuk pribadi. Aduh, saya sampai darah Yesus Tuhan kayak apa ini? Sebab dari hari yang kecil gak jujur, mana bisa Tuhan berkati sama yang besar. Jujur. Nah, di Kongo, saudara-saudaraku, ada satu istilah untuk orang Kristen yang jujur. Dipakai istilah bakrustu yakweli. Kalau orang Kristen jujur itu, orang Kristen itu dipakai gelar bukan Kristen, tapi dipakai istilah itu orang kelompok bakrustu yakweli. Kalau ada orang pakai kalung salib aja nih ya, bawa Alkitab datang di gereja. Orang-orang sana, suku-suku di sana bilang, nah itulah orang-orang bakrustu yakweli. Bakrustu yakweli artinya orang-orang yang jujur. Orang Kristen di Kongo dipanggil, dikasih gelar orang-orang jujur, bakrustu yakweli. Nah, ada satu orang dituduh oleh satu tentara bawahan bahwa dia mata-mata. Ini orang dibawa ke komandannya dan komandannya melihat bahwa orang ini adalah orang Kristen. Lalu dia tanya, "Kamu, apakah betul kamu mata-mata? Apakah betul kamu menyembunyikan orang ini? Apakah betul kamu berbuat ini?" Dia berkata, "Saya tidak berbuat itu. Saya bukan mata-mata. Nama saya ini, alamat saya di sini, dan saya punya rumah di sini. Dan ini komandan marah sama bawahan. "Kamu orang bodoh, kamu pendusta, kamu tolol, kamu bodoh. Kenapa? Ini yang kamu tangkap ini bakrustu yakweli. Orang jujur, kamu salah tangkap." Saudara-saudaraku, orang Kristen begitu indah. Di Kongo sayang, belum di Jakarta. Yang disebut bakrustu yakweli. Menjadi pemandangan yang indah, menjadi pemandangan yang cantik. Itu sebabnya firman Allah turun dan menjadikan satu hiasan di dalam satu hati yang jujur. Haleluya. Kita membaca Kisah Rasul, pasal ke-6. Di dalam Kisah Rasul yang ditulis juga oleh penulis Injil yaitu Lukas. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-1 sampai 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Greka terhadap orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Ayat 3 perhatikan. "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik." Nah, kata baik itu juga dipakai kata kalos yang artinya jujur. Pilihlah majelis, pilihlah tua-tua jemaat, pilihlah orang-orang yang melayani meja adalah orang-orang yang kalos, orang-orang yang jujur dan yang penuh dengan roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi syarat pertama untuk jadi majelis, syarat pertama untuk menjadi pembela sidang, tua-tua sidang, syarat pertama untuk menjadi pelayan-pelayan meja adalah jujur. Dan jujur ini tidak ada diajarkan di dalam sekolah Alkitab. Ada mata pelajaran kejujuran, tidak ada. Sebab itu saudara-saudaraku, kejujuran ini penting sekali. Ya, kita harus saudara-saudaraku jujur di dalam hal-hal yang kecil supaya Tuhan mempercayakan kita juga hal-hal yang besar. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal jujur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amerika ada satu dealer kuda. Di sana saudaraku kalau mau beli kuda harus pergi ke dealernya. Ada dealer mobil, ada dealer motor, ada dealer kuda. Dan yang menjual kuda ini, dealer ini adalah orang Quaker. Orang Quaker. Sudah lihat ke sini saudara.
Orang Quaker ini sedang pagi-pagi dia siapkan kuda. Tiba-tiba datang satu orang yang mau membeli kuda. Dan itu orang berkata, "Tuan, saya lihat ada satu kuda yang bagus ini. Berapa harganya?" Nah, ini orang Quaker bilang, "Aduh maaf Pak, ini kuda saya nggak jual." "Oh nggak jual?" "Iya saya nggak jual. Ini buat saya sendiri. Tapi kalau memang Bapak mau nguntungin saya ya boleh dah. Saya akan jual ini kuda." "Berapa yang mau jual?" "Terus terang saya beli $150 kuda ini. Dan kalau Bapak berani beli $200, saya jual ini kuda." "Oke, deal." Dan ini orang keluarkan uang $200. "Jadi saya beli ini kuda." "Oke." Jadi dibeli itu kuda. Sudah 1 minggu saudara-saudara. Tiba-tiba pembeli kuda ini didatangi oleh dealer kuda ini. "Aduh maaf Tuan, maaf. Kenapa maaf? Apa duitnya kurang?" "Aduh maaf, bukan kurang, kelebihan." "Hah? Kelebihan? Kenapa?" "Begini. Saya tuh kan kemarin bilang saya beli kuda $150. Iya. Dan saya minta untungnya $50. Iya. Waktu saya lihat buku pembelian saya, ternyata saya beli kuda itu $100. Jadi karena saya ingin dapat untung $50, saya kembalikan dah yang $50 ini." Mana ada yang jual begitu di sini? Untung dia kelebihan kasih duitnya. Udah jangan banyak omong deh, udah dia untung kita mau punya hoki dah. Udah biarin dia, udah kelebihan goban, biarin hoki kita. Enggak saudaraku, ini orang Kristen, dia kasih tahu sama orang itu bahwa ini uang kelebihan. Ini orang kelebihan, uangnya $50. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku, ini orang yang beli kuda bilang, "Aduh gak usah dah, saya rela membeli $200. Tidak, ini kelebihan. Saya sudah janji, saya ingin punya untung hanya $50. Saudara-saudaraku, sepertinya sampai di situ berhentikan cerita. Sepertinya tukang kuda kan rugi, bodoh, blow on, tolong, uang goban ditolak, $50 dikembaliin. Bodoh. Apa yang terjadi? Ini yang beli kuda, kemana-mana dia jalan. Dia tahu nggak, saya beli kuda dari mana? Dari toko itu. Itu orang jujur. Kita udah bayar $200, seminggu kemudian dia kasih lagi $50. Dia jalan ke sana kemari. Dia tahu nggak, saya beli kuda dari mana? Di situ. Orangnya jujur. Kita udah bayar $200, kembali $50. Dia tahu nggak, saya beli kuda dari mana? Di situ. Dalam 1 bulan, saudaraku, ini toko kuda didatengin orang puluhan yang beli kuda. Sebab terkenal orang ini jujur katanya. Dan dalam 1 bulan dia dapat untung saja $5.000. Dalam 1 bulan. Coba kalau dia bilang, udahlah $50 ini hoki kita. Segitu dia hokinya, $50. Tapi karena dia jujur, karena dia orang bakrus tuh ya kweli, karena dia orang benar, orang jujur, karena dia kalos memiliki satu keindahan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudaraku, Tuhan memberkati dia. Beda caranya orang Kristen hidup sama orang dunia. Beda. Saudara-saudaraku, kita harus tahu bahwa di dalam Tuhan harus kita hidup jujur. Di dalam Roma 12, saudara-saudaraku, suratan Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik. Nah, kata baik di situ juga dipakai kata kalos, jujur. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang jujur bagi semua orang. Apa yang nampak jujur bagi semua orang, lakukan ini. Dulu di Cianjur ada satu pemuda pacaran. Bukan pacaran, dipaksa kawin sama satu pemudi. Dia nggak mau. Tapi orang tua mesti. Ini orang tua masih kuno. Lu mesti kawin sama dia. Ini pemuda orang Tionghoa ini bilang nggak mau. Saya nggak cinta sama dia. Kapok, lu cinta nggak cinta, nanti cinta datang belakangan. Lu kawin aja dulu, ntar cinta datang belakangan. Nggak mau. Dipaksa juga. Ini bilang udah nggak mau, ini dipaksa juga. Akhirnya dia pura-pura gila. Dan dia pura-pura gila, melongo aja. Ditanya gini enggak, ketawa sendiri, saudaraku. Waduh, bingung saudara-saudara. Bingung nih orang tua, bagaimana kenapa anak gua jadi gila begini? Mau bengong aja. Dan ini kedengaran sama si calon mertua.
bahwa si pemuda jadi gila. Udah dia nggak jadi kawin katanya. Jadi perjodohan ditangguhkan. Coba jangan bolak-balik ya. Perjodohan ditangguhkan katanya. Kalau bisa jangan ini nggak jadi kawin dah. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Si pemuda senang sebab perjodohan nggak jadi. Waduh, senangnya luar biasa. Tapi dia udah kepalang gila. Nah, untuk baiknya gimana dia mikir. Jadi dia pura-pura gila aja tiap hari, pura ketawa sendiri. Kalau ada bapaknya atau mamanya lewat ketawa sendiri gitu. Akhirnya dipanggil dokter. Ini dokter saudara-saudaraku punya hikmat. Periksakan katanya. Periksa. Tidur. Kamu gila apa main-main apa pura-pura? Ini pemuda masih gengsi, dia pura-pura ketawa sendiri gitu. Ini dokter cabut rambut sendiri. Matanya ini pemuda dicolok pakai rambut. Terus gini, bohong loh. Begitu bilang bohong, ini pemuda duduk. Iya Pak Dokter, kita bulan-bulanan ini pura-pura gila. Kenapa? Abis saya mau dijoloin sama orang tua. Nah, iya dong, kenapa dokter tahu? Saya bohong. Orang kalau gila diginiin matanya sama rambut, nggak bisa gini. Nggak mau, gini aja. Kamu diginiin gini, bohong tuh. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Pemuda ini akhirnya ketahuan memang tidak gila. Dengan hal yang tidak jujur demikian. Banyak saudara-saudaraku cara kita untuk tidak jujur. Tetapi dikatakan di sini, lakukanlah segala sesuatu yang nampak jujur bagi semua orang. Yang nampak jujur bagi semua orang. Kelihatannya nggak enak aja nih. Jangan dilakukan. Kelihatannya kurang jujur, jangan dilakukan. Yang tidak jujur untuk semua orang. Harus kita kelihatan jujur bagi semua orang. Satu kali saya di Temanggung, kami baru pulang dari Temanggung, saudara-saudaraku sama saudara Venina. Puji Tuhan kami jalan malam-malam, kami berganti-gantian setir mobil. Saudara-saudaraku, saya setir dari Cianjur sampai Bandung, dia setir dari Bandung sampai Temanggung. Pulang. Saudara nggak bisa nangkep cepet sih. Saya nyetir sejam, dia 7-8 jam. Saudara-saudaraku, dan di Temanggung pernah satu kali saudara-saudara saya bedstone di sana jam 7 pagi dan saya sembahyang. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di depan saya ada duit di amplop. Waduh, perpuluhan. Saya bawa tuh amplop, saya bilang sama gembalanya, ini ada orang kasih perpuluhan salah alamat. Dia dapat makan dari Bapak. 3 kali saudara-saudara begitu. Perpuluhan. Tebal amplopnya. Kalau itu untuk pribadi saya terima. Tapi perpuluhan itu hak gembala setempat di situ. Ya, kecuali ada perkiraan lain yang saya tidak bisa bicara di sini. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku? Setelah hal itu, Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Tuhan berkati saya dengan tiket ke Amerika, pulang pergi suami istri tanpa bayar. Dan saya pikir betapa Tuhan seringkali mencoba. Kita harus jujur. Di Amerika pada zaman perbudakan negro, orang-orang negro, pemuda-pemuda dijual belikan. Dan ada satu pemuda umur kira-kira 14-15 tahun berdiri di pasar budak itu. Dan ada satu orang kulit putih, saudara-saudaraku, dia pegang tongkat dan dia mau beli ini budak. Tapi dia tes dulu, dia tes dulu sama ini pemuda. Hei anak, aku akan membeli engkau. Tapi jawab pertanyaanku. Apakah engkau mau jujur nanti kalau aku beli? Apakah engkau mau kerja jujur di dalam rumahku kalau aku beli nanti kamu? Ini budak tanpa menengok, dia matanya ke depan terus dia bilang, Anda membeli saya atau tidak membeli saya tetap jujur. Wah, saudara-saudaraku, ini orang kulit putih rasanya ditempeleng. Benar juga. Ini orang punya prinsip, akhirnya jadi dibeli. Engkau beli saya atau tidak beli saya tetap jujur. Jadi dibeli atau tidak dibeli, saya tetap jujur. Jadi kita harus mempunyai kelakuan kejujuran. Ini saya masih bilang kejujuran sepanjang firman Allah supaya kita tahu. Supaya kita mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Tidak jujur, berkat Allah terhalang. Tidak jujur, terhalang. Tidak jujur, terhalang. Ya, kita harus tahu saudara-saudaraku bahwa di dalam kejujuran ada berkat daripada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 masih kita bicarakan hal ini. 2 Korintus pasal 8.
Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Karena kita baca ayat 20. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, itu juga dipakai kata kalos atau jujur, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Karena kami memikirkan yang jujur bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Haleluya. Harus jujur bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia juga. Dulu di Cianjur kalau orang jual beras, saudara-saudaraku nyanyi ya. Dulu kita nggak beli beras karungan, leteran. Mama saya suka beli, dan tukang beras datang di depan pintu dan dia nyanyi. Hiji na hiji da gening bapa, hiji na hiji jadi dua. Dua na dua da bapa geningan, dua na dua jadi tilu. Lalu mama saya bilang, yuk kamu duduk di dekat dia. Kenapa? Duduk di sana. Kenapa? Duduk aja. Jangan dengar nyanyiannya, hitung betul-betul. Sebab kalau kamu nanti dengar nyanyiannya dari 8 jadi 10. Nah itu. Hati-hati katanya. Harus benar-benar ingat. Ya. Ada satu pengusaha apel. Ini tukang jual beli apel. Dia beli apel dari petani dan dia jual. Dan dia mempunyai banyak pegawai. Ada satu pegawai saudaraku yang sangat gesit. Matanya lihai, senyumnya menawan, dan cara kerja tangannya cepat. Lalu saudara-saudaraku ini tukang apel bilang sama pemuda ini, bagaimana tadi apel yang datang dari desa? Sudah dimasukkan di keranjang? Oh sudah pak. Bagaimana keadaannya? Bagus pak. Bagaimana situasi? Seperti biasa pak. Kenapa? Seperti biasa. Biasa pak, dengan kecepatan tangan saya. Ada selalu dalam 20 kilo selalu ada lebihnya setengah kilo atau 1 kilo. Kenapa? Ya itu pak, karena jasa saya. Kecepatan tangan saya pak. Tidak tahu orang yang jual itu. Yang dagang apel panggil sama dia, kamu dipecat. Dia pecat, kan saya bikin keuntungan buat bapak. Saya ambil kecepatan setengah kilo. Terus dikelebihin, saya beli 20 kilo tapi ambil lagi setengah kilo. Dia 20 kilo lebih setengah. Kecepatan tangan ini pak. Saya nguntungin bapak. Itu bapak bilang, kalau kamu bisa mencuri untuk saya, nanti di hari depan kamu mencuri dari saya. Langsung dipecat saudara-saudaraku. Dan betul juga ada, kalau orang berani mencuri untuk kita, nanti dia berani mencuri dari kita. Nah kalau ada orang terus datang sama saya terus ngomong-ngomongin orang lain, ngomong-ngomongin pendeta lain di depan saya, waduh saya pikir, saya takut, apa nanti orang ini juga ngomongin saya di depan pendeta lain. Hati-hati saudara-saudaraku dengan kejujuran, hati-hati dengan hal yang tidak jujur. Dan khotbah saya akan ditertawakan oleh orang yang tidak jujur, akan diremehkan, akan diolok, akan dihina oleh orang yang tidak jujur, oleh orang yang biasanya tidak jujur. Sebab mereka biasa tidak jujur dan tidak bisa kalau jujur. Kita harus jujur dari hal yang kecil dalam hal rumah tangga. Kita mesti terus terang belak-belakan supaya semua jadi tahu. Ada satu bapak saudaraku, tidak terlalu tua. Dia umur kira-kira 50 tahun. Dan saudara-saudaraku, bapak ini punya ayah kaya. Dia tidak tahu bahwa ayahnya itu punya uang banyak. Ayahnya ini meninggal. Meninggal tanpa setahu daripada dia, saudaraku, keluarga yang lain tahu bahwa bapak ini dapat warisan 1 miliar. Kira-kira 1 juta dolar, 1 miliar lebih. Tapi bapak ini ada kelemahan, yaitu jantungnya lemah. Jadi ini keluarga takut kalau sampai ngomong pak atau om atau pap atau dad atau apa. Dia dapat loh ini dari papi, dapat harta warisan 1 miliar. Dia takut, nanti keluarga takut, ini bapak terus kaget 1 miliar terus mati. Jadi bagaimana cara ngomongnya, mesti pakai lemes-lemes bagaimana? Akhirnya panggil pendeta. Pak pendeta, tolong kasih tahu sama ini, saya punya keluarga, dia ini jantungnya lemah, nggak boleh kaget, nggak boleh dengar petasan, nggak boleh. Jadi bagaimana? Coba pak, tolong kasih tahu bagaimana caranya supaya dia itu mengetahui dia dapat warisan 1 miliar tapi nggak kaget. Oh iya baik. Pendetanya masih muda, gagah perkasa, umur 30 tahunan. Oke. Om, selamat pagi om. Selamat pagi. Ada apa nih pagi-pagi? Biasa om. Ngomong cinta Tuhan, lama-lama dia cerita. Om, saya mau tanya nih ya. Umpama nih om, umpamanya apa? Umpama ya. Om ini punya uang 1 miliar. Dapat uang, ada orang kasih uang 1 miliar.
Om mau berbuat apa? Oh, si Om bilang, kalau saya punya uang 1 miliar, setengahnya saya kasih Bapak pendeta. Ini pendeta kaget, mati pendetanya. Yang dikira mati orang itu, yang akhirnya yang mati pendetanya. Ternyata pendetanya kaget dengar 1,5 miliar mau dikasih sama dia. Saudara-saudaraku, ini hanya ilustrasi bahwa kita harus terus terang. Jangan dibikin-bikin, ditutup-tutupin. Aduh ampun, akhirnya saudara-saudaraku berbahaya. Harus terus terang, harus terus terang. Di dalam 2 Korintus pasal 13, 2 Korintus pasal 13, saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Kita membaca hal yang lain. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang jujur. Baik di sana disalin dengan kata kalos, sekalipun kami sendiri nampaknya tidak tahan uji. Engkau sendiri orang Korintus harus belajar hidup yang di hadapan orang jujur, kelihatan jujur. Ada satu orang, saya ketemu satu pengusaha, saudara-saudaraku, baru tadi pagi saya. Dia tanam satu uang di salah satu perusahaan besar, 16 miliar rupiah. Dan dia tukar pikiran sama saya. Dia bilang begini, dia punya staff pegawai. Dia ganti semua orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen. Dia ganti semua orang Kristen. Dia mau tolong anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang Kristen. 10 stafnya orang Kristen. Tapi Bro Rawon Datu, ini 10 staf orang Kristen ini semua enggak jujur. Maling. Bagaimana Bro? Saya kerjakan orang yang agamanya lain lebih jujur, lebih baik. Bagaimana Bro? Apa saya salah? Saya mau jawab apa, saudara? Sebab orang Kristen itu mesti terkenal Bakrustu Yakweli tadi. Harus dikenal orang jujur. Biar dia kerja di tempat basah, di tempat kering, setengah becek, setengah kering, dia harus jujur. Dia pegang uang 1.000 atau 1 juta atau 100 juta atau 1 miliar, dia harus jujur. Ini Bakrustu Yakweli, orang yang jujur. Dia ganti katanya mau ikut-ikut pendeta-pendeta bilang pegawai-pegawai mesti orang Kristen. Lebih satu roh, lebih satu tujuan. Tahu Alkitab semua, suasananya jadi bagus. Jadi saya ganti semua. Kristen. Maling. Nah saudara-saudaraku, ini hal yang tidak jujur. Memalukan. Kalau sampai saudaraku kita dengar bahwa hal yang tidak jujur itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Memalukan. Sebab apa? Katanya supaya kamu ini boleh berbuat apa yang jujur. Sekalipun kami sendiri nampaknya tidak tahan uji, tapi kamu berbuat yang jujur. Nah, di dalam perjanjian baru dalam bahasa Greka ada 2 kata jujur. Dan yang kedua ini hanya 1 di seluruh Alkitab yang kita akan sama-sama baca di dalam Filipi pasal 4. Di dalam Filipi pasal 4, saudara-saudara, ayatnya yang ke-8, kita baca di sana. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua ditulis daftar ayat ke-8 itu, semua yang benar yang pertama, yang kedua semua yang mulia. Dan kata mulia ini disalin dengan kata semnos, yang artinya juga jujur. Tapi semnos, S-E-M-N-O-S, artinya terhormat. Kalos berarti cantik, indah. Semnos berarti terhormat. Jadi orang yang jujur, dia indah di pemandangan Tuhan, dia terhormat di pemandangan manusia. Orang yang jujur, indah di hadapan Tuhan, dia dihormati oleh manusia. Hanya orang jujur yang akan saudara-saudaraku diberkati oleh Allah. Hanya orang jujur. Hanya orang jujur. Di dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Nah, di situ disalin dengan kata kalos lagi. Jujur,
yang indah di hadapan Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang jujur. Susah, Pak.